Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Astriati. Saya mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bahaya cyberbullying pada media sosial untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Haji Ihsana Kuluko MPD. Selamat menyaksikan. Bahaya cyberbullying pada media sosial yang akan saya bahas adalah apa itu cyberbullying, 10 macam perilaku cyberbullying, jenis-jenis cyberbullying di Indonesia, dampak cyberbullying, dan cara mencegah cyberbullying itu agar tidak terjadi. Apa itu cyberbullying? Mari kita bahas. Cyberbullying adalah perundungan dalam dunia maya, ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital, menurut UNICEF. Berikut adalah 10 macam cyberbullying. 1. Yaitu pelecehan online. 2. Prepping. Ketiga adalah mengasingkan atau outing. Keempat adalah dazing, kelima adalah cyber stalking, keenam adalah profil palsu, ketujuh adalah trolling, kedelapan flaming, kesembilan adalah doxing, dan kesepuluh adalah mendukung seseorang untuk melukai diri sendiri. Selanjutnya adalah jenis cyberbullying yang ada di Indonesia. Pertama ada flaming, yaitu tindakan seseorang mengirimkan pesan atau teks yang berisi kata-kata frontal. Jenis intimidasi ini adalah secara langsung mengirimkan penghinaan dan kata-kata kotor kepada target mereka. Flaming mirip dengan trolling, tetapi biasanya akan langsung mengarah kepada korban untuk memprovokasi mereka ke perseteruan atau debat secara online. Yang kedua adalah harassment atau gangguan. Tindakan seseorang mengirimkan pesan-pesan berisi gangguan melalui email, SMS, teks, jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik. Tindakan ini dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Selanjutnya adalah tindakan cyberstalking, yaitu tindakan yang dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui sebuah internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Kelima adalah impersonation atau peniruan. Tindakan ini berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun yang palsu. Selanjutnya adalah outing and trickery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seseorang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, trickery juga berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Hal ini banyak sekali kasus. Pelaku outing biasanya juga melakukan trickery. Dampak cyberbullying. Dampak cyberbullying pertama adalah menarik diri dari lingkungan sosial.
kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah. Lalu kedua adalah perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih dahulu, berbagai komentar jahat yang ditunjukkan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Ketiga adalah kesehatan fisik dan mental akan terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya perasaan mendendam, depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri, mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder. Keempat adalah depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah cyberbullying di media sosial? Marilah kita simak. Pertama adalah jangan terlalu sering posting. Seperti kata pepatah, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Mungkin kamu tidak bisa mengatur komentar orang, tetapi kamu bisa mengelola apa-apa saja yang bisa dibagi di media sosial pribadi. Apalagi kalau kamu tipe orang yang mudah tersinggung, menghindari overposting dapat membantu menjaga kesehatan mental dengan terhindar dari komentar-komentar netizen yang belum tentu positif buat mentalmu. Yang kedua adalah batasi komentar yang tidak penting. Tidak perlu menambahi isu yang sudah panas dengan komentar-komentar yang semakin memperuncing masalah atau ikut menghakimi subjek di suatu postingan. Mungkin kamu merasa lega setelah mengungkapkan pendapat, tapi coba bayangkan bagaimana bila orang yang sedang dibicarakan di dalam postingan tersebut membaca dan terpuruk karenanya. Jadi berempatilah kalau memang ingin berkomentar, tetapi gunakan empati dan jangan menghakimi. Yang ketiga adalah batasi penggunaan media sosial. Terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial bisa meningkatkan penggunaan yang tak perlu. Salah satunya membatasi komentar atau memberikan komentar-komentar mengandung sara di postingan pengguna lain. Pada akhirnya, ini bisa memicu ketidaknyamanan, stres, dan memperparah kondisi netizen yang sedang dalam kestabilan mental. Keempat adalah jangan mudah terpancing. Selain memberi postingan, kamu juga perlu membatasi diri untuk mengomentari sesuatu di internet. Selain itu, ketika kamu mendapat komentar tidak menyenangkan di media sosial, jangan langsung terpancing. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial ya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.